kita akan membahas materi TWK, yaitu penerapan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk tahun 2025 kemarin, itu adalah soal-soal undang-undang itu bukan yang hafalan ya. Jadi bukan seperti kita harus menyebutkan pasal berapa, ayat berapa, itu tidak. Jadi diketahui pasal. Nah, diketahui pasal, kita harus tahu implementasinya. Nah, implementasinya apa dari pasal itu. Nah, jadi intinya untuk materi kali ini begitu ya. Jadi kita langsung saja ke materinya. Nah, jadi untuk tahu kita implementasi pasal seperti apa, kita harus memahami tiap-tiap pasal itu. Tidak perlu dihafalkan, tinggal dibaca aja pasal-pasal di Undang-Undang Dasar itu, tinggal dihafalkan saja. Bukan dihafalkan, dipahami, ya, nggak perlu dihafalkan. Intinya tentang apa pasal itu, begitu. Nah, yang pertama pasal 25A. Jadi ini pasal-pasal yang saya sampaikan itu adalah pasal-pasal yang sering keluar saja. Nah, supaya kalian tidak terlalu banyak menghafalkan pasal 1 sampai pasal 34. Ini kita beri saja pasal-pasal yang biasanya keluar. Nah, jadi yang pertama adalah wilayah negara. Pasal 25 itu adalah tentang wilayah negara. Ada konsep NKRI. Ini adalah terkait dengan negara kesatuan ya, NKRI. Kemudian kedaulatan wilayah, Indonesia berbentuk negara kepulauan. Kemudian implementasinya. Nah, segala pengaruh eksternal seperti invasi, perobosan wilayah atau klaim asing. Nah, ini 3 poin ini adalah bentuk wilayah negara. Intinya di situ untuk pasal 25A. Kemudian pasal 26 itu adalah warga negara dan penduduk. Nah, ini ya, definisi ya, kita secara garis besar aja. Definisi warga negara seperti ini ya, orang-orang Indonesia asli, kemudian kesungguhan menjadi WNI, kemudian ada tujuan pengaturan. Nah, untuk memberikan kejelasan kedudukan hak dan kewajiban warga negara agar tidak terjadi saling klaim hak di dalam kehidupan bernegara. Jadi ini adalah warga negara dan penduduk. Jadi tidak ada diskriminasi antara etnis Cina, etnis Arab, atau etnis manapun dengan orang yang memang punya ras Indonesia ya. Jadi selama di undang-undang dia orang Indonesia, di KTP-nya orang Indonesia, jadi tidak ada diskriminasi maupun di ras apapun. Nah, itu adalah inti dari warga negara dan penduduk. Nah, kemudian pasal 27 yang sering keluar adalah pasal 27 ayat 3 dan 1 ya. Jadi asas hukumnya yang 27 ayat 1 adalah menjamin kesederajatan setiap warga negara di depan hukum tanpa memandang bulu. Nah, jadi pasal 27 ayat 1 adalah menjamin warga negara di depan hukum tanpa memandang bulu. Itu 27 ayat 1. Nah, ayat 3 terkait bela negara. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ingat, hak dan wajib itu beda ya. Hak itu menerima. Nah, apa yang kita terima, apa yang harus kita terima itu adalah hak. Nah, misal kita punya hak untuk hidup, toh tidak boleh kita tiba-tiba lahir, tiba-tiba dibunuh karena kita punya hak untuk hidup. Nah, itu adalah kita menerima ya. Nah, itu maksudnya hak seperti itu. Nah, wajib itu kita adalah memberikan, melaksanakan. Nah, contoh, kita wajib melaksanakan sholat. Nah, artinya adalah kita adalah melakukan suatu hal. Nah, atau ada outputnya, hasilnya. Nah, itu adalah hak, memberikan apa yang kita harus berikan. Nah, itu adalah kewajiban. Jadi kita harus bisa membedakan supaya nanti apa? Ketika di opsi ada tulisan kewajiban atau hak, kita bisa tahu, oh, kalau hak ternyata menerima,
kalau wajib ternyata melakukan. Nah, yang sesuai dengan pasal itu yang mana? Yang sesuai dengan implementasi itu yang mana? Jadi kita bisa tahu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada pasal 28. Ini untuk tahun kemarin keluar ya, pasal 28 ini. Jadi saya sarankan pasal 28 ini pahami betul. Karena banyak variasi soal di pasal 28 ini. Nah, yang pertama adalah pasal 28A, hak untuk hidup. Mengatur hak setiap orang untuk hidup. Nah, hak hidup ya. Kemudian pasal 28B, hak berkeluarga. Hak untuk keluarga, melanjutkan keturunan, kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, itu termasuk pasal 28B. Intinya di situ. Pasal 8C mengembangkan diri. Pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya, hak mengembangkan diri. 8D, hak kepastian hukum dan keadilan. Hak pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, termasuk hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil. Itu adalah 28D. Tuh. Pasal 28E, kebebasan beragama dan berpendapat. Nah, bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, ini hak ya, bukan kewajiban. Nah, ini hak. Ingat, 28 itu terkait dengan hak. Pasal 28 itu terkait dengan hak, bukan kewajiban. Terus ayat 2, hak kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Ayat 3, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, itu hak. Nah, kita boleh menerima. Yang kita terima itu adalah mengeluarkan pendapat, itu tidak boleh dilarang gitu. Kemudian 28F, informasi, hak untuk berkomunikasi. Pasal 28G, hak perlindungan diri. Nah, kita mempunyai hak untuk perlindungan diri atas pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan dari ancaman. Kemudian 8H adalah hak kesejahteraan dan kesehatan. Hak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup. Nah, kemudian 28I, hak yang tidak dapat dikurangi dan perlindungan. Mengatur hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, begitu. Hak untuk hidup kan tidak dapat dikurangi, begitu kan? Pasal 8J, kewajiban menghormati hak asasi orang lain. Nah, jadi hak orang lain itu kita harus hormati. Nah, ini saya sampaikan intinya saja. Kemudian pasal agama 29 itu adalah jaminan ya. Beda dengan yang tadi ada hak untuk kebebasan beragama itu hak. Kalau ini kan pasal 29 adalah jaminan kebebasan. Nah, jadi negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama. Nah, jadi dibedakan ya. Oh, kalau yang pasal 28 tadi hak untuk beragama. 28 itu hak untuk beragama. Nah, kalau yang pasal 29 itu adalah jaminan. Nah, jaminan memeluk agama. Begitu. Jadi bisa dibedakan ya. Misal nanti diketahui, oh, pasal 28 menunjukkan bahwa kita mempunyai hak untuk beragama. Nah, implementasinya yang mana? Nah, kalau hak itu kan dia menerima. Jadi misal jawabannya apa? Yang sesuai dengan hak, menerima, bukan melaksanakan. Misal seperti itu. Yang kedua, oh, agama. Ingatnya pasal 29. Oh, ternyata kalau 29 kan jaminan memeluk agama, bukan hak. Jadi itulah pentingnya kalian memahami pasal-pasalnya. Gitu. Kemudian pasal 30, pertahanan dan keamanan negara. Sistem Sishamhankamrata, yaitu sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Komponennya TNI dan Polri. Warga negara itu komponen pendukung. Wajib ikut serta. Nah, itu kewajiban warga negara. Ini bukan hak. Jadi begitu. Jadi kita wajib untuk mengikuti pertahanan dan keamanan negara. Membantu, mendukung. Kemudian ada pasal 31 dan 32. Pasal 31 pendidikan, pasal 32 kebudayaan. Nah, kewajiban pemerintah di bidang pendidikan dasar. Nah,
memberikan pendidikan itu kewajiban pemerintah. Kebudayaan pasal 2, pasal kedua, negara memajukan kebudayaan. Nah, ini terkait dengan pemerintah yang wajib memajukan kebudayaan nasional dan memberikan kebudayaan pada masyarakat untuk memelihara serta mengembangkan nilai budaya. Pasal 33 itu terkait dengan perekonomian. Nah, pasal 34 mengenai kesejahteraan sosial. Jadi begitu untuk pasal-pasal. Sebenarnya kalian tidak perlu menghafalkan atau memahami, sebenarnya bisa juga nanti di soal. Cuman alangkah baiknya saya sarankan itu dipahami. Supaya apa? Ketika ada soal-soal dengan jawaban yang mirip atau jawaban-jawaban yang mengecoh, kalian tahu karena paham sama pasal itu. Jadi kalian bisa tidak terkecoh. Oh, pasal 28, 29 ini hampir mirip. Tapi yang 29 adalah jaminan agama. Pasal 28 hak. Oh, yang mana yang sesuai ya? Begitu. Kalau kalian tidak hafal, itu kalau ada soal-soal yang rancu seperti itu, pasti kalian pusing. Mana yang benar? Begitu. Nah, sekarang kita ke latihan soal. Negara menjamin keamanan setiap pemeluk agama saat menjalankan ritual ibadahnya, meski di wilayah mayoritas berbeda. Hal ini sesuai pasal 29 ayat 2 karena A. Agama merupakan hak asasi yang bersifat mutlak. B. Mayoritas harus selalu mengalah pada kelompok kecil. C. Negara wajib menjamin kebebasan beribadah penduduk. D. Keamanan negara bergantung pada kerukunan umat. E. Seluruh warga negara wajib memiliki keyakinan agama. Nah, dari soal sendiri sudah jelas ya. Di sini negara menjamin kata kuncinya. Ingat, ketika kita mengerjakan soal TBK, lihat kata kuncinya. Negara menjamin keamanan. Nah, pemeluk agama saat menjalankan ritual ibadahnya. Pasal 29, yang mana yang sesuai dengan pasal 29? Jaminan beragama. Agama merupakan hak asasi. Ini hak ya, jelas salah. Hak asasi itulah pasal 28. Ini jelas salah. Nah, itulah kalian kalau memahami pasal, kalian pasti tahu mana yang benar. Mayoritas harus selalu mengalah pada kelompok kecil. Ini tidak ada hubungannya dengan pasal. Menjelaskan pasal 29? Tidak. Negara wajib menjamin kebebasan beribadah penduduk. Sesuai konteks soal, pemeluk agama menjamin keamanan. Betul. Apakah sesuai dengan pasal 29 ayat 2? Menjamin. Nah, itu adalah pasal 29. Jadi jawaban ini benar. Keamanan negara bergantung pada kerukunan umat. Ini benar. Tapi apakah sesuai pasal, sesuai konteks, sesuai yang diinginkan sama soal? Itu tidak. Karena pasal 29 adalah jaminan untuk beragama, bukan keamanan negara. Jadi begitu. Ini benar. Tapi ingat, guys, konteks soalnya ini adalah pasal. Nah, itulah pentingnya kalian memahami kata kunci di setiap soal. Kemudian yang E, seluruh warga wajib memiliki keyakinan agama. Itu adalah bukan pasal dari ayat 29 ya. Dan untuk keyakinan agama ini di Indonesia tidak ada di pasal untuk mewajibkan memiliki keyakinan agama. Jadi seperti itu. Yang ada adalah negara menjamin kebebasan beribadah, tapi untuk wajib beragama itu tidak ada. Gitu. Jadi kita lanjut ke soal selanjutnya. Menggunakan media sosial untuk mengkritik kebijakan publik secara santun dan berbasis data adalah penerapan pasal 28. Nah, karena A. Merupakan hak mutlak warga negara yang tidak dapat dibatasi siapapun. B. Menghindari ancaman hukuman dari aparat penegak hukum. C. Membantu pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi secara cepat. D. Meningkatkan kualitas demokrasi melalui kebebasan menyampaikan pikiran. E. Perwujudan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Nah, sekarang menggunakan media sosial. Oke, mengkritik berbasis penerapan pasal 28 ini adalah kata kuncinya. Nah, kemudian yang A, merupakan hak mutlak warga negara yang tidak dapat dibatasi siapapun. Nah, dibatasi ada aturannya. Maksudnya apa? Dibatasi itu ada aturan-aturan yang membatasi. Jadi kita tidak boleh mengkritik dengan ujaran-ujaran yang melanggar aturan. Itu masih dibatasi. Kalau tidak dapat dibatasi, itu artinya kita boleh mengucapkan apapun. Itu kan salah ya. Jadi jawaban A itu salah. Kemudian yang B, menghindari ancaman hukuman dari aparat penegak hukum di wilayah ini jelas salah. Tidak ada esensi dari pasal 28. Nah, ini adalah menggunakan media sosial untuk mengkritik adalah untuk mengutarakan pendapat ya. Hak
bebas berpendapat, tapi dengan dibatasi. Dibatasi dengan aturan-aturan. Kita tidak boleh berpendapat di luar aturan-aturan, berkata kotor atau mengutarakan kebencian, tidak boleh. Membantu pemerintah untuk menindaklanjuti aspirasi secara cepat. Apakah itu penerapan pasal 28? Kan pasal 28 adalah hak-hak untuk bebas berpendapat, tidak ada membantu pemerintah untuk menindaklanjuti. Ini benar, cuman tidak ada hubungannya dengan pasal 28. Jadi ini salah. Benar tapi tidak tepat. Nah, begitu. Yang D, meningkatkan kualitas demokrasi melalui kebebasan menyampaikan pikiran. Nah, kebebasan menyampaikan pikiran, demokrasi. Nah, gitu. Jadi ini benar. Nah, perwujudan kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Perwujudan. Nah, ini juga benar. Kemerdekaan adalah kita mempunyai ini ya, kebebasan mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Jadi begitu. Nah, di mana yang benar antara D dan E? Nah, pasti kalian bingung. Ini mirip ini, meningkatkan kualitas demokrasi melalui kebebasan. Perwujudan kemerdekaan. Nah, ingat, ini adalah implementasi, penerapan. Bukan manfaat ya, manfaat, penerapan. Jadi, yang dipilih adalah yang karena dia penerapan. Nah, kalau manfaat pasal 28 atau merupakan tujuannya. Nah, tujuannya ini adalah yang D. Karena ini adalah penerapan, jawabannya adalah yang Ingat. Jangan sampai salah. Begitu. Kita menganalisa soal itu seperti itu ya. Jangan meningkatkan kualitas memang benar. Tapi ada yang lebih benar, sesuai konteks soal saja, penerapan, implementasi. Implementasi apa? Implementasi itu adalah perwujudan bentuk aksi. Nah, jadi yang benar adalah yang E. Nah, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Penyelenggaraan sekolah terbuka bagi anak-anak di daerah terpencil agar tetap bisa belajar merupakan implementasi pasal 31, yaitu A. Kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin. B. Hak pemerintah untuk mengatur kurikulum. C. Upaya menghapuskan buta aksara di kalangan masyarakat pedesaan. D. Jaminan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Bentuk kepedulian sosial dari kelompok masyarakat yang mampu. Kita lihat kata kuncinya. Penyelenggaraan sekolah agar tetap bisa belajar. Nah, implementasi pasal 31. Yang A. Kewajiban orang tua untuk menyekolahkan anak setinggi mungkin. Apakah ini implementasi pasal 31? Tidak. Pasal 31 adalah terkait, betul ini pendidikan. Pasal 31 pendidikan. Tapi katanya dengan kewajiban pemerintah. Nah, kewajiban pemerintah. Nah, ini. Jadi ini kurang tepat. B. Hak pemerintah. Jelas salah. Hak. Hak itu adalah terkait dengan pasal 28 tadi toh. 28. C. Upaya menghapuskan buta aksara. Betul, ini upaya juga, benar. Upaya menghapuskan buta aksara. Bisa jadi. Kita simpan dulu. D. Jaminan hak setiap warga untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini juga benar. Bentuk kepedulian sosial dari kelompok masyarakat yang mampu. Nah, ini salah ya. Nah, penyelenggaraan sekolah itu kan dari pemerintah. Nah, kita lihat C sama D. Ingat, implementasi itu adalah perwujudan. Upaya menghapuskan itu apa? Itu adalah tujuan, bukan implementasi. Implementasi adalah penerapan. Ingat, bentuknya. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang D. Implementasinya itu adalah jaminan hak. Nah, implementasi pasal 31 adalah pemerintah wajib menjamin hak pendidikan. Nah, jadi yang benar adalah yang D, yang sesuai dengan konteks soalnya. Nah, kalau kalian tidak memahami tiap pasal-pasalnya, pasti kalian bingung ini. Pasal 31 itu apa? Itu apa? Kecuali kalau memang di
Soalnya ada keterangannya. Di sini kan tidak ada keterangannya nih pasal 31 apa. Nah, jadi kalian bingung. Itulah pentingnya memahami tiap pasal-pasal. Kita lanjut. Generasi muda yang aktif melakukan verifikasi informasi untuk menangkal hoaks asing di ruang digital telah melaksanakan pasal 30. Nah, yaitu hak asasi untuk mendapatkan informasi yang benar, upaya memperluas jaringan komunikasi antar pemuda, keikutsertaan dalam usaha pertahanan dan keamanan, strategi meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, kewajiban mematuhi kode etik penggunaan media sosial. Nah, di sini kata kuncinya adalah verifikasi informasi untuk menangkal hoaks asing. Telah melaksanakan pasal 30 itu tentang apa? Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan. Kita lihat opsinya. Hak asasi jelas, hak salah ya. Upaya memperluas jaringan komunikasi antar pemuda. Apakah benar? Salah. Karena konteksnya adalah verifikasi informasi untuk menangkal hoaks. Nah, memperluas jaringan jelas salah. Keikutsertaan dalam usaha pertahanan keamanan. Nah, ini benar. Pasal 30 tentang Sishankamrata, sistem pertahanan keamanan. D. Strategi meningkatkan literasi digital. Ini juga salah. Kewajiban mematuhi kode etik penggunaan media sosial. Ini juga betul. Tapi di sini adalah konteksnya adalah aktif melakukan verifikasi untuk menangkal hoaks asing. Nah, artinya ada ancaman pertahanan. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini kurang tepat. Nah, ini untuk soal ini cukup jelas ya opsinya. Jadi opsi yang paling benar adalah yang C. Nah, kemudian soal selanjutnya, tindakan aparat membubarkan paksa diskusi ilmiah di kampus tanpa alasan hukum yang jelas melanggar pasal 28E karena A. Melanggar hak atas perlindungan hukum, B. Menghambat hak mengembangkan diri warga, C. Membatasi hak warga untuk berkomunikasi, D. Mengancam hak atas rasa aman individu, Melanggar hak kebebasan berpendapat. Kita lihat kata kuncinya. Membubarkan, paksa diskusi ilmiah tanpa alasan hukum. Nah, tanpa alasan hukum. Pasal 28E. Pasal 28E adalah terkait kebebasan bersikap, berkumpul, mengeluarkan pendapat, toh. Jadi kita lihat di opsinya. A. Melanggar hak atas perlindungan hukum. Nah, ini adalah jelas salah karena bukan pasal 28E. Menghambat hak untuk mengembangkan diri warga. Apakah ini mengembangkan diri? Diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah betul ya. Tapi ingat, di kampus, apakah kampus adalah warga? Nah, salah ya. Kemudian C. Membatasi hak warga untuk berkomunikasi. Salah. D. Mengancam hak atas rasa aman individu. Salah. Diskusi. Nah, diskusi itu artinya apa? Diskusi itu artinya tentang pertukaran pendapat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang Oh, diskusi ilmiah. Diskusi itu adalah pendapat. Jadi jawabannya adalah yang Jadi begitu. Ketika kita breakdown soalnya, pasti kelihatan jelas mana jawaban yang sesuai dengan konteks soalnya. Nah, kemudian pelatihan selanjutnya, penyediaan pelatihan digital marketing gratis bagi pemuda desa agar mandiri secara ekonomi adalah penerapan pasal 28C, yaitu penyediaan digital marketing. Nah, kita lihat kata kuncinya. Penyediaan pelatihan digital marketing gratis agar mandiri secara ekonomi. Pasal 28C itu mengembangkan diri. Pasal 28C. Nah, hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini kan pelatihan ya, jadi tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Hak memperoleh pekerjaan yang sangat layak. Ingat, ini pelatihan, kan? Pekerjaan. Hak mengembangkan diri melakukan manfaat iptek. Nah, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, digital marketing. Nah, ilmu pengetahuan termasuk iptek. Hak, betul. Jadi jawaban C, betul. D, kewajiban. Jelas salah. Karena pasal 28 terkait dengan hak. Strategi negara dalam persaingan pasar. Ini juga benar. Tapi yang diinginkan soal adalah penerapan pasal 28C. Nah, bukan visi atau tujuannya. Nah, ingat ya. Implementasi dan visi tujuan itu beda. Jadi ini
Salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, jadi untuk materi penerapan Undang-Undang Dasar 1945 dan latihan soalnya cukup sekian. Semoga dengan apa yang telah kita bahas ini kalian jadi paham ya. Jadi ketika ada pertanyaan kalian bisa tanya di website atau di WA kita atau DM, silahkan. Khususnya terkait dengan penerapan undang-undang. Karena memang soalnya ini sangat tricky ya. Jadi kalian harus benar-benar memahami pasal-pasalnya dahulu. Tidak perlu dihafalkan, pahami saja. Oh, intinya tentang apa sih pasal-pasal itu? Supaya apa? Supaya kalian ketika breakdown soal dan kata-kata kuncinya itu nyambung. Jadi kalian bisa tahu mana sih jawaban yang paling tepat yang sesuai dengan konteks soalnya. Jadi begitu, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Selamat malam, Sobat Speedy.